Cara dapat investment dari konglomerat. Yes, video kali ini tentang gimana caranya aku akhirnya bisa kerjasama dengan salah satu konglomerat. Bahkan dia ini termasuk orang yang hebat di dunia real estate. Jadi sesuai dengan apa yang aku butuhkan. Dan ditambah bukan cuma kerjasama, tapi aku juga dapat pendanaan dari beliau juga. Dan aku nggak bisa spill siapa orangnya. Tapi di sini aku bakal sharing ke kalian gimana caranya untuk bisa mendapatkan pendanaan yang sama seperti yang aku lakukan. Nah, mungkin di sini aku akan jelaskan sebagai POV dari orang yang datang dari daerah yang tidak punya banyak koneksi. Untuk dapat investment 100 juta aja itu sangat susah pada waktu 10 tahun yang lalu. Karena apa? Karena kolamnya terlalu kecil. Banyak orang-orang di daerah yang cenderung lebih skeptis dibandingkan dengan orang-orang yang di Jakarta. Tapi hanya dalam waktu 5-10 tahun setelah Anthony yang tinggal di daerah tersebut itu dengan sangat mudah mendapatkan pendanaan miliaran tanpa kolateral sekalipun. Dan ini sudah aku rangkum, ada 5 hal yang aku terapin dan ini bisa kalian terapkan juga. Kalian simak videonya sampai habis karena kalian gak bakal dapat insight ini dari manapun, karena ini based on my experience selama 10 tahun belakangan ini. Nah, yang pertama, kalian itu wajib banget untuk fokus. Yes, fokus dalam bidang tertentu lebih dari 5 tahun. Kalian boleh ganti cara model bisnisnya, tapi nggak boleh pindah ke industri yang lain. Ini yang paling penting. Karena aku selalu percaya bahwa kehidupan itu bukan lagi 1+1, tapi kali. Dimana 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 1 sama dengan adalah kunci dari kesuksesan. Nah, kalau kalian lihat dari videoku sebelumnya, aku udah pernah jelaskan. Kesuksesan kalian itu ibaratnya pengkalian antara kerja keras kalian, ilmu kalian, modal kalian, dan juga koneksi kalian. Ditambah yang kelima, ini 0 atau 1, yaitu adalah semesta. Apakah semesta itu mengizinkan atau tidak? Kalau misalkan kalian itu masih di awal-awal, kerja keras kalian itu mungkin 10, tapi sisanya mulai dari ilmu, modal, dan juga koneksi itu masih 1-1-1. Nggak masalah, kalian akan dapat output 10. Tapi kalian pernah nggak sih ngeliat orang-orang yang jauh lebih besar? Mereka tuh kerjain hal dengan lebih santai, dengan lebih mudah, tapi kok bisa mendapatkan pendapatan yang jauh lebih tinggi. Karena apa? Karena yang lainnya itu udah 10. Jadi kerja kerasnya kalaupun 5, ya 10 kali 10 kali 10 kali 5 udah 5.000. Sedangkan kalian itu cuma kuat di satu doang, yaitu kerja keras. Makanya kita ini nggak bisa berjalan atau pindah-pindah industri lain. Karena apa? Ketika kalian itu pindah ke industri lain, artinya kalian harus belajar lagi mulai dari 0. Ilmu kalian udah bukan lagi 10, tapi dari 0 lagi. Kalau kalian belajar lagi jadi 1, jadi 2, jadi 3. Nah, makanya ketika kalian pindah, ilmunya jadi 0. Ketika kalian pindah, koneksinya juga jadi 0. Karena koneksinya tidak sesuai dengan bisnisnya kalian. Kerja keras kalian mungkin tetap, tapi kalau kalian melakukan 2 hal yang berbeda, kerja kerasnya pasti berkurang. Karena untuk kerjain satu bisnis kalian butuh effort 10. Tapi kalau 2 bisnis kalian jadi cuma 5-5. Nah, ini yang membedakan kenapa orang bisa jauh lebih sukses. Karena mereka tetap di industri yang sama dan fokus di satu bidang itu terus-menerus. Dan dari sini akhirnya kalian itu membentuk track record, dan di sini adalah yang paling mahal. Kalian punya historical bahwa kalian itu tidak pernah pindah-pindah industri yang lain. Model bisnis boleh berubah, tapi industrinya tidak boleh mencrok-mencrok. Misalkan tiba-tiba aku mau bikin bisnis F&B lagi. Misalkan aku tiba-tiba mau bikin fashion lagi. Ini yang akhirnya ngebuat semuanya mulai dari 0, dan kalian bukannya kelihatan jauh lebih sukses di mata orang, tapi kalian kelihatannya tuh terlalu sibuk punya bisnis ini itu, tapi tidak ada satupun yang benar-benar menghasilkan. Nah, yang kedua, kalian harus sadar investor yang benar-benar gede itu jauh lebih suka bisnis yang 90% pasti untung, tapi lambat gak apa-apa, dibandingkan dia itu cepat balik modalnya tapi sangat-sangat risky. Dulu waktu aku punya F&B, aku selalu berpikir bahwa F&B ini harus 1 tahun balik modal. Akhirnya apa? Akhirnya aku mengurangi biaya-biaya yang harusnya ada. Mulai dari manajemen fee aku kecil-kecilkan, pakai semua peralatan yang benar-benar murahan semua. Dan yang terjadi apa? Apakah bisa achieve 1 tahun balik modalnya? Mungkin bisa balik modalnya dalam 1 tahun, tapi yang bermasalah adalah konsistensinya. Dimana ketika mulai cabangnya ada banyak, itu mulai kesusahan karena dari timnya sendiri tidak kuat untuk bisa meng-hire orang-orang yang jauh lebih profesional, sehingga orang-orang yang mengambil franchise itu juga akhirnya kesusahan. Dan ini menjadi bisnis yang tidak sustain. Dan ini yang aku pelajarin, bahwa sebenarnya nggak apa-apa kok kalian lebih lama daripada itu. Nggak apa-apa kok kalian itu bisa 4 tahun baru balik modal. Nggak apa-apa 5 tahun baru balik modal. Asalkan kalian itu punya lifetime yang panjang. Kalian itu punya bisnis yang long lasting. Jangan sampai kalau kalian sudah ngomongin 5 tahun
tahun, ternyata 3 tahun aja bisnisnya sudah terdisrupsi, yang ujung-ujungnya membuat bisnisnya tidak maksimal. Nah, penting bagi kita semua untuk berpikir secara maraton. Gimana caranya kita build team yang benar-benar kuat, yang benar-benar solid, yang benar-benar tahu cara kerjanya, dan memangkas biaya yang cukup besar di awalnya. Itu nggak masalah. Yang penting kalian punya lifetime yang sangat panjang. Dan yang ketiga, selalu dokumentasikan apa yang sudah kalian perbuat. Percayalah bahwa di dunia ini banyak banget orang pintar, jauh lebih jago daripada aku. Tapi kenapa banyak orang yang memilih aku? Kuncinya adalah satu, karena aku jauh lebih terkenal dibandingkan orang-orang yang lebih pintar di dunia real estate-nya itu. Untuk di zaman-zaman sosial media, orang yang lebih terkenal itu yang lebih attract opportunity dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Dan ketika kalian mendokumentasikan, bukan hanya kalian yang jadi jauh lebih banyak opportunity-nya, tapi kalian itu juga menjadi jauh lebih trusted dibandingkan dengan orang-orang lain. Bayangkan kalau misalkan ada orang, mungkin dia jauh lebih jenius daripada aku, jauh lebih jago untuk ngolah propertinya, tapi mereka tidak pernah mendokumentasikan apa yang mereka kerjakan. Ujung-ujungnya apa? Orang lain nggak tahu apakah yang dia omongin itu benar atau enggak. Tapi kalau kalian lihat, aku ini itu semuanya melalui perjalanan yang panjang. Mungkin kalau kalian itu yang nonton dari YouTubeku, aku sudah ngomong itu dari 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu. Apa yang aku kerjakan, semuanya aku dokumentasikan. Dan kalian bisa lihat perkembangan aku dari dulu menjadi sampai sekarang ini. Dan ini menurutku sesuatu hal yang sangat mahal. Karena ketika kalian mendokumentasikan ini, kalian itu sudah membuilding track record. Orang itu jadi tinggal lihat, oh portofolionya kalian tuh seperti apa sih? Oh ternyata dulu tuh kalian kayak gini ya. Oh kalian sudah punya project ini itu. Jadi ketika orang mau memasrahkan uang kepada kalian, orang itu jadi jauh lebih trusted sama kalian. Dan yang keempat, cara minta investment yang paling gampang adalah dengan tidak minta investment itu sendiri. Karena aku sendiri percaya bahwa manusia itu kodratnya, dia tidak suka dijualin, tapi dia suka berbelanja. Saya ulangin, manusia pada kodratnya tidak suka dijualin, tapi dia suka berbelanja. Aneh ya, tapi ini benar-benar terjadi. Bayangkan kalau kalian itu datang ke sebuah mall, tujuannya kalian itu pasti apa? Untuk makan, untuk shopping, atau untuk nonton mungkin. Tapi bayangkan ketika kalian di jalan, tiba-tiba ditawarkan brosur yang mungkin itu adalah tempat makan atau tempat fashion shopping, kalian langsung apa? Tanpa ngelihat kertasnya itu isi apa, kalian langsung tolak. Kenapa? Karena pada kodratnya manusia itu tidak suka dijualin, walaupun kalian itu butuh loh. Makanya yang harus kalian lakukan itu apa? Ketika kalian mau minta investment, jangan pernah bilang kalian itu mau minta investment. Kalian bilang kalian mau konsultasi, kalian mau ajak diskusi. Saya punya ide seperti ini, menurut kalian itu gimana? Ini yang paling penting. Kenapa? Karena dengan berbuka seperti ini, ketika kalian ngomongin diskusi, kalian punya ide seperti ini, itu kalian tidak membuat mereka harus invest. Tapi di sini menariknya, ketika mereka mendengarkan seluruh apa yang kalian ingin lakukan, seluruh pitch deck yang ingin kalian buat, mereka jadi tertarik sendiri. Ini yang paling penting. Kalau produknya kalian buat itu benar-benar bagus, mereka akan tertarik dengan sendiri dan mereka yang akan ngucapin, kalau misalkan aku mau ikut gimana? Jadi kalian itu sekaligus untuk menilai apakah yang sudah kalian buat ini benar-benar menarik atau enggak. Kalau menurut mereka atau orang-orang yang sebenarnya kita lagi pitching untuk investment ini tidak menarik, ya udah nggak masalah. Kalian itu berarti perbaiki. Ada yang salah dalam bisnis modelnya kalian. Kalian cari orang lain lagi. Makanya yang kelima yang menurutku nggak kalah pentingnya yaitu adalah perbanyak koneksi kamu. Percuma kalau kamu itu sudah bikin matang-matang bagus banget, tapi ketika kalian butuh investment, mungkin orangnya ini punya banyak duit, tapi duitnya mungkin sudah diolah di tempat lain. Maka dari itu, perbanyak koneksimu. Jadi ketika kalian sebisa mungkin, kalian kerja ya kerja aja. Setelah dari pekerjaannya kalian selesai, yang harus kalian tingkatkan itu adalah koneksinya kalian. Kalian bisa ikut seminar-seminar, kalian bisa ikut komunitas pembisnis, kalian bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang memang satu visioning. Jangan teman-teman yang toxic, jangan teman-teman yang cuma isinya ngegibah, karena orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang paling gak pernah berkembang, dan itu juga akan membawa alam sadar kalian berperilaku seperti mereka. Makanya lebih bagus kalian berpilih siapa yang sebenarnya bisa menjadi koneksinya kamu. Dan gak cuman itu aja, semakin banyak kamu ketemu dengan banyak orang, semakin kamu kenal lebih banyak orang, itu kamu bisa banyak belajar dari POV orang lain. Mungkin to be honest ya, banyak banget tuh aku tuh ketemu sama pembisnis yang sebenarnya di industri yang berbeda, tapi ketika aku ngeliat
ngeliat dan bener-bener mempelajari apa yang mereka lakukan, aku dapat 1-2 insight. Nah, ini mungkin aku bisa contek untuk diriku sendiri. Dan 1-2 hal ini tidak akan bisa ketemu kalau kalian itu tidak banyak bergaul dengan orang lain. Dan ini adalah 5 cara supaya kalian itu bisa mendapatkan investment yang jauh lebih besar dari yang kita pikirkan. Semoga dengan video kali ini bisa membuka mata kalian untuk bisa berkembang jauh lebih gede lagi. Saya percaya kita semua akan sukses dan seperti biasanya semua akan properti pada waktunya. Thank you for watching and I'll see you in the next video guys. See ya!